Pemerintah terus memaksimalkan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Infrastruktur penunjang IKN pun menggunakan teknologi mutakhir yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara modern. Pembangunan IKN Nusantara merupakan agenda besar pemerintah yang patut dibanggakan, sebab otorita IKN telah menargetkan bahwa kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi kota yang layak dan lengkap pada tahun 2024. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohamed Ali Berawi mengatakan hal tersebut sejalan dengan target pembangunan IKN hingga 2024 sebagai satu ekosistem kota yang lengkap di KIP. Pembangunan IKN Nusantara sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahapan pertama sampai dengan tahun 2024 adalah pembangunan dan pemindahan tahap awal. Kemudian tahap selanjutnya pada periode 2025 hingga 2029 sebagai tahapan membangun IKN Nusantara sebagai area inti yang tangguh. Tahapan periode 2030 hingga 2034 adalah membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur. Tahapan terakhir adalah mengokohkan reputasi IKN Nusantara sebagai kota dunia untuk semua. KIP sendiri merupakan salah satu wilayah perencanaan Ibu Kota Nusantara dengan arahan peruntukan khusus urusan pemerintahan nasional. Pada KIP, sebagai area perkotaan yang diprioritaskan pembangunannya, telah disusun dokumen Rencana Umum Tata Bangunan dan Lingkungan atau RUTBL. Selain untuk memberikan pedoman pengendalian pembangunan bagi KIP juga berperan sebagai model desain kawasan untuk wilayah perkotaan Ibu Kota Nusantara lainnya. Perancangan area perkotaan KIP didasarkan kepada visi kawasan yang mampu mengintegrasikan dan mewujudkan secara seimbang visi Ibu Kota Nusantara, khususnya dalam mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta dalam mewujudkan kota cerdas, modern dan berstandar internasional yang memacu pembangunan sosial dan pengembangan ekonomi. Di atas lahan seluas 900 hektar tersebut, nantinya akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, Perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN, TNI, Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN dan jalan dalam kota. Adapun infrastruktur penunjang yang disiapkan oleh otorita IKN agar selesai pada tahun depan, antara lain rumah sakit taraf internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kantor bersama Kementerian Koordinator, Gedung Bank Indonesia, Sumbu Kebangsaan, hunian ASN, area perkantoran dan kegiatan usaha swasta serta BUMN dan area perbelanjaan, jasa, serta perkantoran. Infrastruktur penunjang lainnya yang siap dikoordinasikan dan dikolaborasikan oleh otorita IKN bersama dengan pemangku kepentingan berkaitan dengan rencana konektivitas logistik untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara, khususnya kawasan KIP. Otorita IKN bersama dengan para pemangku kepentingan memiliki sejumlah opsi alternatif dermaga logistik konstruksi, antara lain dermaga PT ITCI Hutani Manunggal atau IHM yang lokasinya dekat dengan zona pembangunan KIP IKN. Kemudian opsi dermaga lainnya adalah dermaga PT ITCI Kartika Utama, dermaga Pulau Balang, dermaga Lango dan Pelabuhan Buluminung. Otorita IKN juga memiliki rencana untuk mendirikan suatu dermaga logistik yang didedikasikan untuk mendistribusikan material bangunan dan alat-alat berat dalam rangka mendukung pembangunan IKN Nusantara. Selain konektivitas logistik, otorita IKN juga menjalin kolaborasi dengan Telkom sebagai perusahaan BUMN dalam upaya menghadirkan pusat data neocentris di IKN. Neocentris Sepaku merupakan pusat data atau data center untuk mendukung serta mewujudkan teknologi digital tersebut. Di Sepaku, pusat data ini berupa bangunan permanen seukuran rumah sederhana tipe 42. Pusat data ini diadakan untuk melayani kebutuhan sistem penyimpanan data dan komunikasi. Keberadaan data center tersebut, selain bertujuan untuk bisnis perusahaan teknologi maupun telekomunikasi, tapi juga bertujuan untuk perekonomian lokal di mana penggerak utamanya adalah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Terkait hal tersebut, Lili Handayani, owner UMKM Safina Quilt Balikpapan, mengatakan Safina Quilt sebagai salah satu UMKM di Balikpapan telah merasakan banyak dampak positif pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim. Sejak adanya IKN, permintaan dan penjualan souvenir khas Kalimantan produksi UMKM Safina Quilt meningkat drastis hingga 50%, serta banyak menerima bantuan pelatihan-pelatihan sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi IKN.
seperti perbaikan produk, pemasaran hingga bisa berkelas ekspor. Pembangunan IKN Nusantara membuat usaha UMKM Safina Quilt mengembangkan produknya ke pengolahan limbah, baik limbah industri dan sampah rumah tangga. Dengan adanya teknologi digital, IKN akan menjadi kota cerdas.